warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku tercinta kelas 12 SMA MA se-Indonesia. Semoga tetap sehat dan selalu ceria dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprestasi. Perkenalkan, saya Ibu Kasmini, SPD MPD dari Mandua, Kota Madiun. Tuliskan tentang aku dengan tinta hitam atau putihmu, biar sejarah menulis dan membaca serta menjawabnya. Baiklah anak-anakku tercinta, kelas 12 yang saya sayangi, sebelum Bukas menerangkan tentang materi cerita teks sejarah, berikut kita tonton dulu video tentang cerita sejarah. Hidup Bung Karno! Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyat. Dinamakan Indonesia. Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah! Kita harus melawan! Kita harus Baiklah anak-anak, sudahkah tergambar tentang apa itu cerita teks sejarah? Sudah? Oke, sebelumnya saya ingin dari materi ini kalian punya tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama, ngerti tentang teks sejarah, ciri-ciri teks sejarah, dan struktur teks sejarah. Karena apa? Sejarah harus mengandung nilai moral, nilai sosial, budaya, religius, dan estetika. Berikut unsur-unsur budaya yang ada dalam cerita sejarah yang ada di Kota Madiun. Antara lain ada tari-tarian yang merupakan nilai khas budaya Kota Madiun. Terus ada juga nantinya pencak silat dan wayang kulit yang merupakan nilai cerita sejarah yang ada di Kota Madiun. Ini adalah pencak silat, seorang pendekar yang ada di Kota Madiun, yang menjadi ciri khas Kota Madiun sebagai kota pendekar. Berikut pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Selanjutnya, ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, harus menampilkan suatu cerita atau peristiwa semasa silam. Yang kedua, bahwa cerita teks sejarah harus berurutan waktu atau secara kronologis. Dan cerita teks sejarah harus tentang suatu realita tentang orang dan menggunakan konjungsi temporal. Dan satu lagi, bahwa cerita teks sejarah berupa fakta. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur cerita teks sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah awal dari cerita pengenalan terhadap
teks sejarah. Yang kedua adalah peristiwa atau masalah. Peristiwa atau masalah adalah permasalahan dari cerita. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah penutup, menyimpulkan bahwa cerita itu adalah selesai. Baiklah anak-anakku tercinta, marilah untuk lebih jelasnya mengenai cerita sejarah, ayo kita berkunjung ke cagar alam budaya sejarah yang ada di Kota Madiun. Ayo, yuk kita nonton. Rama Ibu Nah, anak-anakku tercinta, kita sudah sampai di Masjid Taman Kuno Kota Madiun. Mari kita lihat-lihat apa yang ada di dalam sana. Ini adalah situs-situs sejarah peninggalan para bupati Madiun pada masa lampau yang harus kita lestarikan karena dia merupakan cagar alam yang ada di Kota Madiun. Sekarang kita masuk pada kunjungan melihat situs sejarah tentang peninggalan makam-makam Bupati Madiun pada masa lalu. Di situ kita bisa melihat bahwa nilai-nilai sejarah merupakan ada hal-hal yang berbau bukti, kemudian ada fakta, kemudian ada nilai budaya yang bisa kita lestarikan dan kita buat sebuah cerita sejarah. Itu tadi adalah kunjungan kita terhadap cerita-cerita bersejarah yang bisa dijadikan sebuah acuan untuk membuat cerita sejarah. Manusia bisa pandai setinggi langit, tapi jika dia tidak menulis, dia bisa hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Pramudya Anantatur. Dari paparan teori materi tentang cerita teks sejarah, semoga anak-anakku paham bahwa berita peristiwa sejarah adalah cerita yang terjadi di masa lampau dan berupa fakta. Demikian materi cerita teks sejarah untuk kali ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.